Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi lewat konten aku ya hari ini. Jadi aku hari ini bisa sharing lagi kegiatannya. Dan aku dimulai ini dari pagi. Jadi ini anak aku masih tidur. Aku mau langsung cuci beras, tapi karena aku semalam belum sempat ya untuk nyuci ini magicomnya. Tapi udah aku rendam sih. Jadi tinggal nyucinya dulu baru nanti aku cuci berasnya ya. Dan ini karena udah direndam jadi udah gampang untuk kecucinya ya teman-teman. Sebenarnya bahan magicom aku ini tuh udah bagus, tanpa direndam aja tuh kalau kena air udah langsung ngelotok gitu ya nasinya, bekas kerak-kerak nasinya gitu. Tapi menurut aku kurang afdol ya, nggak tahu kenapa kalau direndam agak lamaan gitu tuh lebih enak aja, lebih licin dan nyucinya tuh lebih bersih, effortless ya, tanpa harus capek-capek gitu nekennya. Sambil aku nyiapin semuanya, aku mau nyapa teman-teman. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kalian semua selamat beraktivitas ya. Aku harap kalian nggak pernah bosan ya untuk liatin video-video aku yang mungkin ya kegiatannya sama ya, itu lagi karena ya ibu rumah tangga kegiatannya nggak jauh dari seputar beberes, masak dan lain-lain. Tapi tetap aku selingin sesekali untuk healing gitu, karena hari ini juga aku healing sebentar ya, walaupun mungkin tiap hari aku tiap sore udah sering keluar rumah untuk jajan gitu, tapi kali ini aku mau nemenin anak aku, tapi nanti ya di akhir video karena kita keluarnya juga agak sorean. Nah ini aku udah selesai nyuci magicomnya, terus aku lanjut untuk masak nasinya ya. Ini untuk tempat magicom aku ini ukuran 5 kilo, tapi aku sebulan itu lebih dari 5 kilo, mungkin sekitar 7 kiloan teman-teman, untuk 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Dan ini aku masak dulu mungkin sekitar 20-25 menitan ya. Jadi mari kita let's go kegiatan yang lain ya, sambil menunggu nasi matang. Ini aku hari ini nggak masak yang aneh-aneh, cukup simple banget ya. Aku mau masak bayam bening gitu, pakai campur wortel dan campur bakso. Baksonya juga cuma sisaan yang ada di kulkas, karena aku juga udah habis bakso-baksoan, stok frozen foodnya gitu ya teman-teman. Nanti lain kali aku stok lagi, tapi kalau nggak mager. Sambil nunggu sayur bayamnya matang, ini aku mau lanjut untuk goreng ikan lele, karena ini untuk aku, suami dan anak aku. Jadi aku gorengnya 3 ekor dulu ya teman-teman, untuk masak makan siang atau makan selanjutnya itu nanti bisa goreng dadakan biar tetap hangat. Oke, ini karena udah mendidih ya untuk sayurnya, jadi ini aku udah masukin sayur bayamnya, biar nanti ditunggu sebentar baru nanti aku matiin, karena untuk masak bayam tuh nggak perlu lama-lama ya. Dan kalau bisa mas sampai makan siang aja udah habis gitu ya, nggak perlu dari seharian itu sayur bayam terus. Katanya sih agak kurang baik ya, tapi aku nggak paham gimana detailnya. Yang aku dengar sih seperti itu ya teman-teman. Nah ini karena menurut aku airnya kurang banyak ya, jadi ini aku tambahin. Terus aku tinggal seasoning pakai penyedap, boleh kaldu jamur atau penyedap lainnya, disesuaikan, atau emang seperti biasanya kita di rumah masak aja ya teman-teman, nggak perlu dipaksakan. Mungkin juga kan ada yang nggak pakai totole gitu, aku mah kadang ya pakai totole, kadang pakai penyedap biasa seadanya aja di rumah, tapi aku selalu stok untuk totolenya. Oke, ini lanjut lagi karena aku nggak begitu banyak masaknya, jadi ini aku masih ada waktu untuk beberes ya. Ini aku beberes dulu untuk meja makannya, karena aku tuh tadi lihat kok ada semut gitu, padahal aku nggak naruh yang manis-manis di sini. Dan setiap malam aku usahain dan aku pastikan di atas meja makan itu udah nggak ada piring kotor ya teman-teman. Sambil aku beberes, ini aku tuh mau nanya sama teman-teman. Aku tuh agak bingung karena anak aku tuh udah 3 tahun, tapi aku bingung mau masukin KB sekarang atau tahun depan, atau mungkin gak usah KB, langsung TK aja gitu. Aku tuh bingung ya, karena bagusnya itu kan ada yang bilang SD walaupun swasta nggak perlu 6 tahun juga, 7 tahun itu lebih bagus karena anak lebih mandiri dan lebih siap.
Tapi ada yang bilang juga ya udah nggak apa-apa 6 tahun gitu kalau dianya udah siap ya. Sebenarnya sih kita balikin lagi ya ke kondisi anaknya itu udah siap apa belum, kan yang tahu itu kita sebagai orang tuanya. Tapi nggak ada salahnya ya kalau kita mencari-cari informasi agar lebih detail gitu, dan informasi yang kita dapat itu lebih banyak dan bikin kita lebih yakin untuk masukin anak sekolah itu bagusnya di usia berapa gitu. Boleh dong teman-teman yang punya anak usia 3 tahun boleh sharing ya bagusnya itu, atau kalian udah memilih memastikan anak-anak kalian itu sekolah di umur berapa ya teman-teman. Nah ini tadi aku udah selesai juga. Aku tadi habis bebersih lemari piring-piring ya, lemari perabotan gitu di dapur. Nggak begitu kotor juga, cuma di bagian atasnya aja. Sambil aku bebersih tadi, ini aku lanjut juga untuk balik-balikin lelenya ya tadi. Terus karena mataku tuh udah gatel ya untuk bersihin kompornya, karena kan ada minyak-minyak dari ini ya goreng lele. Yaudah aku sambil bebersih aja. Tapi tetap harus hati-hati ya karena ini dalam kondisi keadaannya kompornya tuh masih nyala, jadi dipastikan jangan sampai nyenggol ya tangannya, lumayan banget gitu kalau misalkan nyenggol ya lo nauzubillah min dzalik ya. Oke, ini lanjut lagi karena aku tuh udah haus ya, dari tadi aku tuh belum minum. Aku usahakan ya setiap pagi itu bangun tidur gitu langsung minum air putih. Tadi pagi-pagi banget tuh aku udah minum air putih ya, tapi ini karena udah melakukan aktivitas yang lumayan, jadi ini aku minum lagi. Pastikan ya teman-teman, mungkin kalian ada yang lupa nih untuk minum air putih dan terus kebetulan lihat video aku, yuk ambil air putih gitu. Dibiasakan untuk minum air putih 2 liter satu hari biar keadaan badan kita juga tetap sehat dan tetap fit ya teman-teman. Nah kita masih lanjut lagi karena anak aku tuh lagi mandi ya sama ayahnya. Ini aku mau beres kamar dulu, nggak begitu banyak karena menurut aku kamar itu masih privacy ya menurut aku gitu, jadi aku liatin hanya di bagian kasurnya aja. Ini aku juga kemarin baru ganti spray, jadi mungkin seminggu sekali ya atau seminggu 2 kali aku bisa ganti spray. Nah ini jadi aku cuman kebas-kebasin aja pakai sapu kasur ya, sapu lidi itu. Terus aku mau tata-tata juga untuk guling sama bantalnya, dan terus aku minta tolong Pak Su untuk ngelipetin bed covernya ya karena agak tebel. Tadi pagi sih maksudnya sebelum suami aku mandiin anak aku ya udah dilipetin gitu selimutnya. Terus ini kebetulan pas banget suami aku udah selesai ya untuk mandiin anak aku, terus aku minta ini aja sekalian untuk taruhin selimutnya karena aku tuh ini pakai celana pendek ya, jadi aku tuh nggak mau in frame. Dan singkat waktu ini udah selesai untuk ngerapihin kamarnya dan kita lanjut lagi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi ini aku habis bangun tidur siang ya, seperti biasa ini aku mau mampir ke JEC Jogja Expo Center ya kalau nggak salah, aku lupa gitu kepanjangannya apa. Jadi ini tuh hari terakhir ada event BBW, itu Big Bad Wolf Book, jadi kayak pameran atau bazar buku internasional terbesar. Jadi lumayan banget ya karena buku-bukunya tuh bagus-bagus banget menurut aku, apalagi yang punya anak toddler atau bahkan newborn ya, ini tuh lengkap banget buku-bukunya, bisa untuk anak-anak dan ada juga untuk dewasa. Karena ini tuh satu gedung ini full ya, di dalam ruangan ini tuh isinya buku-buku semua. Jadi coba yuk kita ikutin ada apa aja sih di dalam. Karena ini hari terakhir jadi aku nggak mau ketinggalan ya. Alhamdulillahnya di tengah-tengah kesibukan kerjaan suami aku, Pak Su itu mau nyempetin ya untuk datang ke bazar buku ini karena hari terakhir ya, kapan lagi. Itu eventnya tuh nggak rutin dan keliling gitu ya, kadang di Jogja, kadang di kota mana gitu teman-teman. Jadi aku nggak mau ini ya menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Nah ini tuh harganya itu dikategorikan ya teman-teman, jadi misalkan A 10.000, ada daftar-daftarnya gitu ya, ada B 15, C 45 kayak gitu. Semakin abjadnya semakin akhir itu harganya semakin tinggi. Jadi ini aku pastinya ya datang ke Tinan
tenan atau tempat buku-buku yang khusus anak-anak. Nah ini seperti ini ya, untuk harganya itu sampai Z itu sekitar 400 lebih ya teman-teman. Bahkan ada juga yang kategori double abjad ya, kayak misalkan SS atau Kiki gitu tuh harganya lebih tinggi lagi. Tapi dengan harga yang seperti ini itu tuh kita bisa dapetin buku yang kualitasnya nggak usah diragukan lagi ya, dari bahannya, dari covernya, dari isinya, itu pokoknya kualitasnya tuh yang terbaik. Dan di sini tuh bukunya rata-rata bestseller ya. Kalian pasti tahu ya, kalau yang punya anak kecil, buku dari Mizan itu bagus-bagus ya. Jadi ini aku beli itu 2 buku, itu tebel-tebel ya, dan 1 poster. Semuanya itu dari Mizan. Alhamdulillah, jadi kita udah dapat maksudnya buku apa yang kita perlu ya untuk membimbing anak kita. Dan yang pastinya untuk aku dan Pak Su juga sambil belajar terus ya, sambil mendidik anak kita. Nah, karena kita udah dapet ya, terus juga ini kita langsung perjalanan pulang. Sebelum pulang kita mau mampir makan dulu. Oke teman-teman, sekian dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.